EBT ini sangat penting, terutama dampak dari pandemi COVID ini, karena EBT adalah clean energy. Jadi ke depan ini arahnya memang cukup baik. Jadi sebelum membahas isu tadi, perlu saya sampaikan bahwa EBT ini sangat potensial, terutama untuk membantu creating new economic value di daerah-daerah, yaitu daerah-daerah banyak potensi sumber daya perikanan, industri perikanan. Ya ini dengan EBT, misalnya PLTS, energi surya, kemudian biomasa, ini bisa dikombinasikan, ataupun kemudian ada beberapa tenaga air, ini bisa dikombinasikan dengan investasi kegiatan ekonominya, yaitu misalnya industri perikanan dengan membangun closed rate. Kemudian juga karena teknologi semakin berkembang, harganya semakin kompetitif, energi surya ini menurut perkembangan global ini bisa menuju kepada 5 sen per kWh. Di Indonesia ini kalau skalanya cukup besar, ini bisa 6 sen per kWh. Inilah yang bisa meningkatkan efisiensi operasi dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang sekarang kan harga listriknya sekitar, kalau untuk komersial kan Rp1.400 per kWh. Kalau dengan 6 sen per kWh, ini kan sekitar Rp700-800 per kWh. Ini suatu efisiensi, peningkatan efisiensi canggih, sangat potensial EBT ini. Oleh karena investasi di EBT masih berkembang. Kita perkirakan 1 semester ini dari target sekitar 1,7, alhamdulillah sudah masuk sekitar 1,7 miliar US dollar, sudah masuk sekitar setengah miliar US dollar. Memang dengan adanya pandemi COVID ini investasi ini agak terhambat, terutama yang berkaitan dengan untuk mendatangkan tenaga ahli, kemudian negosiasi juga agak lambat. Ini yang kemungkinan agak mundur. Namun untuk sumber-sumber EBT yang lain perkembangannya sangat menggembirakan, terutama solar energy gitu. Nah, baik. untuk Kita panas ke tim, bumi, baik. Silakan, untuk Pak panas Toto. bumi untuk panas bumi ini bagian dari EBT. EBT kita itu skala pasar kita itu masih kecil, jadi belum masuk skala keekonomian. Oleh karena itu harganya relatif mahal, relatif tinggi. Lah pemerintah terutama dalam untuk panas bumi, kebijakan pemerintah memberikan insentif dengan melakukan eksplorasi, data akuisisi dengan biaya pemerintah, sehingga risiko dari pendanaan investasi turun, akibatnya keekonomian lebih baik, akan membaik. Ini akan kita lakukan mulai tahun 2021, kebijakan Pak Menteri, Pak Arifin Tasrif, melakukan eksplorasi sampai pemboran slim hole dan standar hole sampai menentukan suhu. Sehingga dengan demikian risikonya sudah sangat berkurang. Akibatnya investasi panas bumi bisa masuk. Kemudian kita sebenarnya sudah ada kebijakan untuk eksplorasi. Jadi namanya geothermal resources risk mitigation. Ini dengan Kementerian Keuangan sudah jalan. Kalau ini terutama untuk eksplorasi. Nah, ini akan kita kembangkan lagi. Sekarang fasilitas itu masih untuk BUMN, tapi ini ke depan akan dipakai untuk swasta yang lainnya. Nah, ini kita dengan alhamdulillah dengan Kementerian Keuangan cukup baik. Jadi ini yang merupakan insentif-instrumen yang akan mendorong investasi di panas bumi dan juga EBT lainnya.